Rakernas kelima PD Perjuangan yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Fedriska Ananda. Selamat siang Rizka, agenda apa yang akan dibahas di Rakernas kelima PD Perjuangan hari ini? Ya, selamat siang Gita dan juga saudara. Ini merupakan hari kedua diselenggarakannya Rakernas PDI Perjuangan yang mana untuk agenda hari ini lebih kepada agenda internal ataupun tertutup begitu ya, di mana kalau misalkan kami lihat dari rundown ini akan ada sidang-sidang paripurna begitu ya terkait dengan materi-materi ataupun isu-isu strategis yang akan dibahas oleh PDIP. Nah, kalau misalkan nanti kami dapatkan informasi juga ini sekitar pukul 1 nanti ini Ketua Umum PDI Perjuangan ini Megawati juga akan memberikan kembali pidato politiknya, memang tertutup, tidak akan disiarkan secara langsung seperti kemarin. Ini akan dialamatkan begitu ya, akan disampaikan kepada ribuan kader PDIP yang hari ini hadir untuk kembali mengikuti Rakernas. Kalau kita mengikuti Gita dan juga saudara, kemarin ini Megawati menyampaikan pidato politik di depan ataupun di hadapan ribuan kader PDIP. Sebetulnya ada 4 poin yang menjadi inti dari pidato politik Megawati, yakni yang pertama ini adalah sikap partai PDIP saat ini yang menyebut bukan berkoalisi atau tidak berkoalisi ataupun oposisi terkait dengan bersama dengan pemerintah, namun ini adalah terkait dengan kerjasama ataupun tidak bekerja sama dengan pemerintah mendatang, yakni pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kedua ini adalah terkait dengan fokus ke pilkada serentak yang akan segera diselenggarakan juga. Ini PDIP ini juga kembali kemudian mengevaluasi bagaimana kemudian ketika pada pilpres mereka ini juga turun begitu ya, suaranya merosot suara partai, kemudian PDIP ingin kembali mengencangkan ancang-ancangnya di kantong-kantong suara di daerah-daerah pemenangannya begitu. Jadi memang untuk saat ini PDIP akan fokus terkait dengan pilkada yang akan datang, dan kemudian kemarin juga Megawati juga sempat menyentil Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pilpres kemarin. Dan yang terakhir Megawati juga menyemangati para kader-kadernya untuk tidak gentar begitu yang disampaikan oleh Megawati di hadapan para kader untuk tetap bersemangat menghadapi agenda-agenda pemilu yang akan datang, maksud kami pilkada yang akan datang, Gita. Siapan pilkada, Rizka, apa strategi yang akan dilakukan PDI Perjuangan di setiap daerah, Rizka? Ya, Gita, ini tadi juga menarik disampaikan oleh Adriana Pitapulu. Tadi konvers sudah dilaksanakan sebelum menjelang Rakernas ini dilanjutkan begitu ya, di mana Adriana Pitapulu ini mencatat ataupun meng-highlight begitu yang perlu ditingkatkan ataupun yang perlu kembali menjadi perhatian dari PDI Perjuangan ini adalah terkait dengan kader-kader ini kemudian untuk dikaderisasi begitu, terkait dengan jangan sampai ini dicuri ataupun diambil oleh koalisi lain begitu tadi disampaikan, dan kemudian memelihara bagaimana kader-kader ini juga tidak disebutnya ini melebihi dari kekuasaan yang sudah ditugaskan oleh partai ini. Tadi yang juga sempat disampaikan oleh Adriana Pitapulu. Tadi juga di hadapan kami juga hadir masing-masing ketua DPP dari beberapa provinsi begitu. Tadi kalau misalkan kita simak ada dari Provinsi Jawa Barat, dari Sumatera Utara, dari Maluku, dan dari Papua. Tapi yang paling menarik ini adalah terkait dengan pemilu yang ada di Sumatera Utara saat ini, di mana kita ketahui ini menantu dari Presiden Joko Widodo juga maju untuk Pilgub. Namun kalau misalkan tadi dari DPP Sumatera Utara yang mengatakan bahwa untuk di Pilgub Sumatera Utara ini memang sedikit tensinya tinggi begitu disampaikan, karena memang bagaimana kemudian pertarungannya ketika Bobi Nasution ini sudah tidak bersama dengan PDIP lagi. Jadi memang PDIP ini kembali mengencangkan suaranya kemudian untuk dapat menang pada pilkada, terutama pilkada Sumut, Jakarta, dan juga daerah-daerah yang memang menjadi kantong-kantong suara dari PDI Perjuangan. Gita. Terima kasih Fedriska Ananda yang melaporkan langsung dari Ancol, Jakarta Utara. Saudara, di tengah